Kiwo dua buah Kimbas Kinggam. Kimbas Kinggam. Kimbas Kinggam. Apaan tuh Kimbas Kinggam? Asesmen Kim Jong. Dua pamparing pam. Apa sih kalian itu gak ada yang apa gitu? Wah, saya ketik udah wah ya Allah. Self reminder duo aksen. Aduh ya Allah. Kok gini amat? Enggak ini enggak kreatif ah. Iya, apa ya? Seperti kita juga gak kreatif. Jangan nyalain orang Ada gunanya. Iya, makanya. Apa ya? Enggak, Sasuke. Tugas kalian ya, jadi nanti kalian nge-tag di GoPlay ya, nge-tag akun aku sama nge-tag akun Agam di story, kasih nama yang sekeren mungkin, aku bakalan cek nanti. Boleh, boleh ya. Jadi nanti kalian bikin story ini screenshot, kalian bisa screenshot, terus kasih saran julukan yang bagus, gitu. Oke? Aman ya? Oke. Kita mulai bahas ya, Gam. Kita bakalan merangkum berbagai macam hal yang ramai sekarang, ya. Tapi kita lihat dari sisi baiknya, dari sisi indahnya. Kita gak bakalan komentarin hal-hal yang senegatif itu gitu. Jadi sekarang yang ramai itu bakal kita bahas begitu. Oke? Oh ya, buat Agam usahakan tidak nyebut nama orang sama sekali, oke? Kita sebut saja A atau B, oke? Kok nyebut nama orang? Ya takut, soalnya kan Maicun. Wah parah. Aku selama ini di rumahnya. Ya enggak dong, kan? Ya begitulah, biar orang-orang itu Bismillah gitu loh. Gak boleh mention nama. Ingat ya nggak boleh mention nama karena ini termasuk kita menjaga nama baik lah. Bismillah. Inisial ya. Ya inisial. Jadi kemarin itu yang lagi rame, yang sempat masalah kemarin itu orang itu bilang sama Raffi yang aku baca itu Mbak hampir sebut nama astagfirullah Neng apa Neng NO itu tahu kan kejadian kemarin itu NO boleh. Iya, Neng NO itu yang perihal masalah polisi. Agam, gimana pendapatnya tentang kejadian tersebut? Dan gimana solusi ini kita sebagai cowok-cowok ini buat ngontrol kelakuan kita biar gak bejat-bejat aman gitu loh. Oke deh, sebelumnya mau kau dulu apa aku dulu nih? Ya, Oke, udah. Aku sebenarnya aku agak ketinggalan. Iya, by the way, kau udah ngangkat ini ke TikTok belum? Biasanya kau update doang nih. aku udah angkat, cuman kan TikTok cuma berapa menit? Maksimal ya 3 menit. Iya benar. Sekarang By the way, kayak gitu. Dari mana? Jadi kan sebelumnya aku kan yang nyaranin judul kan ini saya ya teman-teman ya. Gara-gara kemarin nyari judul apa, kemarin juga kita punya janji judul masalah wudhu biasanya. Wudhu, akhirnya kita mengangkat ya udah bahas ini aja deh, bahas yang lagi trending. Saya kira untuk Twitter itu yang lagi trending kemarin itu yang lagi ulang tahun rame. Gam? Iya, lanjut. Satu itu, kemudian satu lagi yang lagi kemudian lupa ya satu lagi. Ya Allah, mohon maaf ya, ini kita agak inilah. Bukan lagi trending kan banyak gitu. Satu lagi masalah harta waris si anak ini. Kalau itu aku skip. Aku gak mau. Aku ngikutin sampai buka lagi waris itu buka lagi ya Allah. Akhirnya itu live jadi. Kalau yang kejadian itu gini, aku anggap problem itu bukan problem yang sepatutnya diikuti oleh masyarakat banyak. Dalam perspektif ya, itu bukan problem yang harusnya kita sebagai orang-orang ini ikutin banget gitu. Nah, sedangkan untuk kejadian itu yang masalah sampai aku itu bilang Rasulullah SAW sampai berakhir bunuh diri,
hal semacam itu kayaknya kita perlu banget buat bahas gitu. Dan kita kasih aware ke masyarakat sekitar, ayo gimana caranya kita sebagai manusia yang baik, manusia yang normal ini buat kontrol nafsu kita gitu. Karena mau gak mau nikah, manusia itu pasti punya nafsu gak? Asli. Manusia pasti punya nafsu. Apalagi kita sebagai cowok-cowok ya. Allah banyak yang pernah saya dengar, cewek dan cowok itu katanya secara syahwat, cewek itu sebenarnya bisa lebih, cuma dia itu bisa lebih mengontrol dirinya. Sedangkan cowok itu cepat error. Cowok itu cepat error gitu. Apalagi kalau kita lihat dari sinopsis kejadian kemarin itu, ya Allah sangat disayangkan sekali, sehingga ada beberapa awareness yang perlu kita kasih ke teman-teman sekalian. Ayo kita ini perlu banget buat kontrol gitu. Dari agam sendiri gimana menyikapi kejadian kemarin itu? Ini ya aku manggil teman-teman yang dari ini biar ikutan kajian ini nih yang lagi rame nih. Kamu silakan klik di apa namanya, di sebelah, di IGS sebelah, silakan klik situ. Saya mau skip dari di sini lah. Nah di sini rame nih. Oke, tap. Oke. Jadi gini kan, awal banget yang aku mau perhatikan dari sini itu kan aku nggak bisa nyalahin dua-duanya ya. Nggak bisa nyalain, nggak bisa nyalain dua-duanya, nggak bisa nyalain salah satunya. Apalagi kalau kita paham lah yang paling lumrah lah. Ayat yang paling lumrah itu tentang kenapa kok Allah itu menggunakan kalimat koroba gitu, ditambah dengan lanahiyah ya, ditambah dengan lanahiyah larangan jangan sampai kalian itu mendekat. Ini cerita yang sebenarnya itu mengulang dari cerita-cerita sebelum nampak masa lalu. Contoh masa lalu itu ada cerita kayak gini. Ada orang yang ditawari langsung berzina, nggak mau lah saya berzina, dosanya besar gitu. Akhirnya apa? Yaudah saya mau mabuk aja. Namanya cerita rame banget itu kan. Iya, saya mau mabuk aja. Akhirnya dia udah mabuk, berat sama mabuk. Akhirnya disuruh di situ nengok perempuan. Setelah di situ nengok perempuan, hasratnya naik, nafsunya naik. Akhirnya dia melakukan yang namanya perzinahan. Setelah melakukan perzinahan, dia mikir, gue bakal punya anak, gue gak bakal mau tanggung jawab pada dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Nah, untuk bila sampai dengan dibunuh. Betul ya? Sampai dengan dibunuh. Akhirnya dia mengatakan, ternyata memang betul. Sejatinya kan manusia itu punya fitrah ya. Asli kita tuh punya fitrah. Fitrah kita itu menolak kebatilan dan mengiyakan yang namanya hak. Itu pasti, kita itu masih punya namanya kayak gitu. Kenapa kok kemudian akhirnya kita melakukan hal-hal yang kayak gitu? Kita membunuh, bukan kita. Ada orang yang membunuh, ada orang yang berzina. Itu dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan kayak gitu. Contoh, maling itu sebenarnya aslinya mereka tuh nggak punya sifat untuk mengambil barang orang. Kalau dia nggak melihat kesempatan, ini pintunya terbuka, ini banyak tempat masuknya nggak pernah dikunci. Kalau kita kan bisa tuh, akhirnya ada tuh buktinya mati yang direncanakan ada. Tapi kita tahu fitrahnya gimana. Mereka tahu, mereka yang maling itu fitrahnya itu nggak bagus, itu buruk. Akhirnya mereka ngambil, buka rumah orang itu diam-diam. Itu fitrah itu. Nah, jadi di sini aku mengatakan ternyata kalau ada kesempatan, itulah yang akhirnya membuat setan itu, ini enak banget untuk melakukan kemaksiatan. Itu satu. Akhirnya di sini kok tegas banget Allah mengatakan dengan kalimat tatakro, jangan mendekati zina. Itu satu. Satu lagi. Aku mau ngomong, kemarin tadi itu kan aku sempat baca banyak banget referensi, akhirnya aku baca lagi ini, dan itu trending TikTok ya, dan itu trending ini ya, trending itu trending di ini kan, terus banyak banget ini akhirnya mereka akhirnya banyak banget kalau komentar itu tuh, gue bilang juga apa, jangan pacaran aja, jangan ini, jangan seragam ini, jangan seragam itu. Akhirnya ada juga yang mengatakan tuh, gue bilang juga iman tuh ditambah, iman tuh dicas. Kenapa kok orang sampai depresi bunuh diri itu gara-gara mereka gak punya iman gitu. Itu pertama tuh. Akhirnya di sini aku coba lagi cari di situ. Banyak ternyata ini kisah-kisah masalah untuk yang dipakai sama Nabi. Kenapa semua nabi itu menggembala kambing? Ya nggak sih, Chen? Semua nabi itu menggembala domba. Betul ya? Itu karena untuk melatih sifat
nasib mereka. Ada kambing yang lapar, kambing yang nggak ngomong tapi Nabi Muhammad tahu. Ada kambing yang haus, kambing yang nggak ngomong tapi langsung Nabi Muhammad tahu. Ada kambing yang sakit, kambingnya nggak ngomong gua sakit tapi Nabi Muhammad tahu, Nabi tahu kambingnya sakit. Ini kan ditunjukkan sama Nabi itu cara untuk berdakwah. Pertama, kalau kita pengen ngajak orang, kalau kita pengen ngertiin orang, dan kita itu mesti tahu ada yang namanya apa sih istilahnya itu emosional dan keinginan. Ada begini, ada kambing yang lagi bisa kita ajak main kalau dia nggak lapar. Ada kambing yang kita bisa ajak lari-larian kalau dia udah kenyang. Jadi nggak bakal kita ajak main kambing yang lagi lapar, kambing yang lagi haus, kambing yang lagi sakit. Nah itu Nabi tahu banget kayak gitu. Maksudnya apa di sini? Makanya kayak gini ini kalau kita paham, yang komen ini saya mau kritik yang komen. Kalau yang kayak gini itu, maka saya sedih banget ketika baca komen itu malah ngejat yang satunya, ngejat dua-duanya. Padahal kalau kita paham juga inilah ada juga yang ngomong ini nih masalahnya nih, mereka nggak dekat sama Tuhan nih, ya ampun. Yang saya pikir di sini loh, kenapa? Karena kan sebenarnya rasa sedih itu kan ada ya sebetulnya. Rasa sedih itu memang kayak nggak apa-apa deh kita miliki, bahkan rasa depresi itu kita lumrah kita miliki. Contoh fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits asafa, ya itu gara-gara di Al-Kahfi teman-teman, di Al-Kahfi ayat 6. Itu tentang Nabi Muhammad dijauhin sama umatnya dikarenakan ketika Nabi Muhammad ngajak kebaikan ditolak. Apa bahasanya di situ? Fala'allaka bakhi'un. Allah mengatakan di situ kan fala'allaka bakhi'un, ini Nabi Muhammad ini apa pengen mencelakakan diri kamu sendiri? Atharihim, gara-gara saking depresinya di situ. Contoh dua yang tentang, ingat cerita abinya Nabi Yusuf alaihissalam sampai buta. Itu gara-gara depresi ya. Saking depresinya itu mereka kayak gitu. Itu laki-laki bro. Itu kalau kita paham itu laki-laki. Itu mereka yang punya keimanan besar, itu dekatnya sama Allah bukan main. Itu laki-laki yang depresinya kok akhirnya bisa depresi gara-gara hal kayak gitu. Dan kita pergi ke perempuan. Ini apa namanya? Bunda Maryam. Dia bilang, qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyya. Ya Allah, gara-gara melahirkan, gara-gara saking depresinya melahirkan, akhirnya dia bilang, coba aku dari dulu itu menjadi orang yang terlupakan dan dilupakan. Itu saya nggak mau famous di Al-Quran ini, nggak mau, kata Bunda Maryam gitu. Itu depresi orang-orang ya. Depresi itu memang wajar, sedih itu wajar. Akhirnya saya coba ambil kesimpulan di sini. Kenapa kok akhirnya si Mbak inisialnya Mbak NO itu kan aku sempat baca kertasnya ya, baca surat dia kepada ibunya. Akhirnya dia masalahnya ada, dia pertama betul depresi, kedua masalah laki-laki ini dengan keluarganya. Akhirnya dia juga nggak punya tempat untuk bercurhat. Maka di sini saya mau bilang, ternyata adanya teman yang nasihatin kita itu perlu. Support system. Nabi Muhammad pernah emosi di surah Al-Mujadalah ya. Qarsami Allah qala lati tujadiluha wa tastaki zawjiha. Akhirnya dia pertama manggil nih Ali bin Abi Thalib, dia pengen curhat dia itu, saking stresnya dia nih gara-gara istrinya ngadu ke dia, istrinya ngadu ke Allah gitu. Minta gugatan gitu. Stres gitu kan datang gitu. Akhirnya apa lagi? Contoh lagi. Kenapa kok ada kalimat la tahzan di situ di dalam Al-Quran? Itu gara-gara Nabi Muhammad punya support system ketika di dalam gua sulit. Akhirnya sahabatnya mengatakan la tahzan, innallaha ma'ana. Bunda Maryam yang ketika itu udah dalam keadaan sendirian, dia mengatakan itu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyya. Allah mengirim ke situ kepada Bunda Maryam itu malaikat Jibril.
Karena malaikat Jibril mengatakan la tahzan juga. Ya Allah, pokoknya untuk masalah yang kayak gini itu butuh banget yang namanya support system. Kadang-kadang kita untuk curhat itu harus punya gitu. Kadang kita juga bisa harus meluapkan apa yang kita pendam, kemana kita harus keluarkan, karena itu bisa menjadi support system tadi yang kita. Itu Allah. Itu sih yang kalau dari aku. Oke, kalau dari sisi yang aku punya, ya pertama kita gak boleh menafikan ya. Kalau kita baca dari beritanya di sana ada gini, ada dua kasus. Pertama, dua-duanya zina. Dua kasusnya di zina. Pertama yang dilalui dengan konsen itu adalah persetujuan. Yang kedua adalah tanpa konsen. Nah, yang konsen ini kan sifatnya sama-sama setuju. Nah, sesuatu yang sifatnya sama-sama setuju, kita sebagai umat Islam nggak boleh menutup mata. Itu tetap dosa, bisa kita benarkan. Cuman fokus kita pada kasus ini bukan itu, sebab itu adalah aib pribadi. Ya, itu adalah aib pribadi, nggak pantas kita sebut-sebut. Sedangkan sesuatu yang sifatnya sudah menuju ke arah pemerkosaan, itu adalah hal yang lebih besar daripada itu, teman-teman. Itu sudah, bahkan kalau teman-teman pernah baca fatwa dari ulama, hukuman yang diterapkan menurut Islam yang dijadikan sebagai pelaku pemerkosaan, ada yang dibilang jadi qisas, sebab dia masuk di dalam ayat Al-Quran yang merusakan di muka bumi. Ini kebahayan sih kalau ini diterapkan. Ada yang bilang di antara para ulama hukumnya disamakan dengan hukum berzina. Kalau pelakunya sudah pernah menikah, maka dia akan dirajam. Dalam arti dipandang sampai sini terus dilempar batu sampai mati. Sama kan? Iya, kalau emang nggak pernah dia bakalan ditulis sama sekali dan diasingkan selama 1 tahun. Sebab kenapa? Pemerkosa ini bukan hal yang kecil. Gak cuma badan yang sakit tapi mental. Gak cuma badan yang sakit tapi mental. Ya, nah terus menyikapi bunuh diri. Bunuh diri dalam Islam hukumnya dosa, bukan dosa kecil, bahkan termasuk daripada dosa besar. Hanya saja kita sebagai umat Islam itu perlu banget buat menjaga perasaan atau membahas suatu hal yang sekiranya itu bermanfaat buat kita. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menyebutkan bahwa salah satu di antara penyebab bencana alam, ya, bahkan Nabi Muhammad dan sebagainya, salah satu di antara penyebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, walaupun sifatnya agak mutlak. Tapi kalau melihat ada korban bencana alam, dia akan masih dulu waktunya. Ya kali ada bencana alam, gempa itu, atau mungkin sedang terjadi kericuhan massa, terus dia tiba-tiba datang, orang-orang semuanya lagi panik, tiba-tiba kamu ngomong di depan, kalian banyak dosa, laknatlah kalian, bertobatlah. Jangan dulu, itu belum waktunya. Nanti dulu. Memang bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi jangan pas kesananya. Makanya begitu juga ketika kita menyikapi bunuh diri. Lantas apakah dengan cara kita menghakimi orang yang bunuh diri? Lantas orangnya bangun terus dia bunuh diri? Ya sudah, tinggal kita doakan dari apapun yang real. Kita tahu itu dosa, tetapi berdoa semoga Allah melebihi daripada dosa-dosanya. Nah, itu. Jadi fokus kita itu fokus kepada kasus ini, kasus yang benar-benar pecah ini, kasus pemerkosaan ini. Nah, hal yang kedua, sebagaimana yang agak tadi jelaskan, bahwasanya sifat stres, depresi, anxiety dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Jadi bukan berarti kalau kita menjadi orang yang paling dekat sama Allah lantas kita gak bakalan pernah sedih. Bukan berarti ketika kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah lantas kita gak bakalan dapat masalah. Bukan. Kita gak dapat masalah. Bukan berarti kita gak pernah sedih. Cuman dengan keimanan ini, kita dituntut, kita diberikan privilege oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mudah menghadapi. Kita bakalan dikasih solusi. Jadi keimanan itu bukan mengeluarkan lantas tidak memberi masalah dan sedih.
Tetapi keimanan itu membuatmu, memberikanmu solusi di setiap kesedihan yang kamu rasakan. Yes, gitu. Makanya kalau kita jadi orang beriman, kita gak bakal dapat masalah. Ya sudah deh, saya baca Quran biar saya gak punya masalah sama sekali seumur hidup saya. Mana ada Nabi Allah Muhammad adalah manusia terbaik di dunia. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Dicaci maki, dilempar batu, dikata-katai, dihianati sama orang Yahudi dan sebagainya. Itu kan problem. Nah, jadi keimanan, ketakwaan itu bukan tidak memberi masalah, tetapi memberi solusi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakalan kasih dia solusi, kasih dia jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah bakal mudahkan. Jadi bukan berarti kalau kita bertakwa sama Allah gak bakalan depresi, gak bakalan sedih, gak bakalan kena anxiety, gak bakalan kena itu. Tidak. Dan ini termasuk dari problem kita semua, teman-teman sekalian. Kalau lihat ada orang yang sedang depresi, lihat ada orang yang terkena yang dapat anxiety, jangan tiba-tiba langsung judge, langsung tiba-tiba bilang, kurang iman lo. Loh, brother, kebayang gak sih Nabi Allah Ya'qub itu nangis sampai buta? Dan itu imannya nggak perlu ditanyakan. Aduh, kita ini kayaknya segininya Nabi Ya'qub deh. Kayaknya kita bakalan segininya Nabi Ya'qub. Segininya dia. Aduh, mungkin enggak, ini kebanyakan deh kayaknya. Ini kebanyakan. Kalau dibandingkan kita, segini ya, ini, seujungnya nih. Jadi, ya Allah, Nabi Allah Ya'qub tidak mungkin seseorang diangkat menjadi Nabi kecuali dia adalah manusia pilihan. Dan Nabi Allah Ya'qub lahir dari beliau, istrinya maksudnya, lahir dari beliau, termasuk di antara keturunannya itu ada Nabi. Ada Nabi Allah Yusuf, ya Allah, dan nangis sampai buta itu gimana bro? Jadi bukan berarti ketika kita, dan banyak kalau teman-teman tahu baca-baca cerita-cerita para ulama terdahulu, mereka itu sedih, karena sedih itu adalah hal yang wajar. Nabi Allah Muhammad SAW meninggal salah satu anak beliau, ya, menangis beliau. Lalu berapa kali Rasulullah SAW menyebutkan kisah-kisah masa lalu bersama Sayyidatina Khadijah, menunjukkan kisah sedih beliau. Bahkan Rasulullah pernah diberikan ujian Amul Huzn, 1 tahun penuh, di mana 1 tahun itu Rasulullah gak ada ayat. Rasulullah semua kerabat-kerabat terdekatnya meninggal yang selama ini menjadi support system beliau. Tapi itu memang fitrah manusia. Justru ketika kita semakin dekat sama Allah, kita bakalan dapetin hal semacam itu. Falidzalika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza habba 'abdan ibtalahu," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, niscaya Allah akan memberikan ujian kepadanya. Cuma yang berhasil melewati ujian ini siapa? Yang berhasil melewati ujian ini siapa? Hanya orang-orang pilihan yang mau melewati ujiannya. Dan ingat, ketika kita diberikan ujian, itu berarti kita adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kita adalah hamba-hamba pilihan Allah yang andai kata ujian itu diberikan kepada orang lain, ya, yang andai kata ujian itu diberikan kepada orang lain, seluruh dunia akan mampu. Jadi kita ini hamba-hamba pilihan. Jadi kalau misal kita dikasih ujian yang mungkin dipandang remeh sama orang lain, ujian ini kalau dikasih ke dia akan bakalan mampu. Dia bakalan mampu. Karena kita diberikan ujian yang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hamba di luar daripada kemampuannya. Jadi ketika kita diberikan ujian, ya sudah. Ujian itu memang dikhususkan sama Allah untuk kita, dan kita itu cari solusi semakin mendekat sama Allah. Ujian yang terbaik. Dan bahkan ada istilah nih ya. Ujian yang membuatmu mendekat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kesenangan yang membuatmu lalai. Ya.
ujian yang mampu membuatmu dekat dengan Allah itu jauh lebih baik daripada kesalahan yang membuatmu lalai. Sama kayak kisah Nabi Yusuf ya. Gimana ayatnya? Ya asaku biyadnu Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya. Jadi dalam artian bahwasanya Nabi Allah Yusuf pada saat itu merasa bahwasanya penjara itu apa ya? Kan ujian itu bro. Di dalam penjara dan ngadepin seorang perempuan yang cantik, ratu lagi. Tapi Nabi Allah Yusuf menganggap bahwasanya ujian yang mendekatkan diri kepada Allah masuk penjara itu jauh lebih baik daripada melayani perempuan yang tidak halal begini ya, daripada mendapatkan kesenangan di yang lain ya. Jadi kadang kita dikasih ujian sama Allah yaitu sebagai bukti cinta Allah kepada kamu, bukan karena kita lantas justru malah menjauh. Sekarang problemnya kasih ujian sama mau diangkat derajatnya malah ngejauh dari Allah, malah makin jauh dari Allah, malah nyala-nyalahin Tuhan. Padahal yang salah dirinya sendiri, gak ada kaitannya. Dirinya sendiri yang selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih petunjuk. Nih kalau lagi sedih nih, kalau sedihnya nih, kalau begini, malah nyalahin Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Tuhan sahabat, aduh, saya gak kebayang orang-orang ucapin kayak gini tuh di akhirat nanti gimana. Jadi kita berdoa nih, semoga Ustaz, agama, semua para penonton semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, taufik agar dimudahkan melewati ujian. Bahkan nih ya, ini ya, ada seorang istri yang salihah. Istri ini salihah banget. Nah, suaminya ini bahkan menumpang hidup di rumah istrinya. Kebetulan istri ini kaya. Istri ini melihat suaminya itu tenang-tenang, gak pernah dapat problem. Gak pernah sama sekali dapat problem. Gak ada problem. Suaminya hidupnya tenang, bertahun-tahun hidupnya tenang. Terus istrinya baca hadis tadi, Inna Allah idha ahabba 'abdan ibtalahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan ujian. Istrinya punya feeling, ini suami saya gak pernah dipuji sama Allah. Jangan-jangan dia gak dicintai sama Allah. Akhirnya si istri ini dengan lemah lembut bilang ke suaminya, suamiku, aku merasa bahwasanya ada intinya diceritain ini problemnya. Coba kamu balik dulu gitu ke istrinya, ke suaminya, kamu balik dulu ya, keluar dulu ya, jangan tinggal sama aku dulu gitu. Tapi istrinya mengucapkannya dengan lemah lembut, dan suaminya tipikal orang yang baik-baik gitu, gak melawan. Apa kamu istriku, jauh kakiku, gak gitu. Nah, akhirnya sang suami akhirnya pergi keluar dan tabrakan. Dan pas tabrakan ini dia, suamiku berarti dicintai sama Allah. Sini suamiku pulang ke rumah. Tabrakan sampai patah tangannya. Jadi dia mikir, ini suamiku kok hidupnya tenang-tenang mulu ya. Jangan-jangan dia gak dicintai sama Allah gini. Soalnya firman Allah, firman Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, kalau Allah mencintai seseorang hamba, Allah bakal kasih ujian. Ini gak pernah diuji. Akhirnya disuruh pulang dulu suaminya ke rumahnya. Di jalan malah kecelakaan. Ini ujiannya. Suamiku dicintai sama Allah. Ini suamiku pulang. Ini ekstrim, jangan ditiru. Tapi kita dari sini belajar hikmahnya bahwasanya memang sebagai sosok manusia, kita ini memang perlu dikasih ujian sama Allah. Bahkan ada hadis Nabi, ada salah seorang sahabat yang bertanya, apa Rasulullah yang tiba-tiba kasih informasi, saya lupa. Orang yang paling mendapatkan banyak ujian adalah al-anbiya. Kemudian di bawahnya itu asyad dan nasi itu bukan ayat hadis. Iya, bukan ayat, hadis Nabi. Hadis Nabi. Salah. Iya, yang aku ingat itu entah sahabat yang nanya,
atau Rasulullah yang tiba-tiba kasih informasi, yang lupa. Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, sahabatnya Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya. Jadi intinya orang yang paling mendapatkan ujian yang paling besar itu bukan kita, tapi para nabi. Bahkan ada cerita lucu nih Kak. Cerita lucu. Suatu hari ada seorang di antara perempuan yang dia itu nangisnya ditinggal sama keluarganya, entah anaknya, entah suaminya, saya lupa. Itu nangis sampai nangisnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat sama sahabat. Kemudian ditegur ini perempuan tadi, bersabarlah wahai saudariku, gitu, bersabarlah wahai saudariku. Si perempuan ini gak tahu kalau yang sabar dia itu adalah Rasulullah. Marah dia, engkau belum merasakan yang merasakan, kamu tiba-tiba gini. Dia belum tahu Rasulullah dari kecil udah ditinggal sama ayahnya, udah ditinggal sama ibunya, ditinggal sama kakeknya, ditinggal sama pamannya, ditinggal sama istri tercintanya. Semua orang-orang mencacinya. Ini perempuan gak tahu gimana perjuangan Rasulullah. Ini akhirnya sang perempuan ini marah-marah ke Rasulullah. Kamu itu tiba-tiba kamu belum merasakan apa yang aku rasakan. Kan itu kan modelnya orang-orang sekarang kalau tidak sehat, seakan-akan merasa yang paling tersakiti kan. Iya. Kemudian itu jujur ketika aku kasih nasihat ke orangnya, kasih nasihat ke orang, kamu begini ya, nanti kamu begini, jadi gini. Tiba-tiba di momen, kamu belum merasakan apa yang kamu rasakan. Coba kamu merasakan apa yang aku rasakan. Terlahir dari keluarga, mana banding-bandingkan orang masih adu nasib. Akhirnya para sahabat yang ada di belakang bilang ke wanita tersebut, kamu gak tahu siapa yang kamu hadapin tadi. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang. Akhirnya langsung datang ke Rasulullah, minta maaf Rasulullah, minta maaf. Lalu ada hadis yang sangat masyhur, as-sabru fi sabatil ula. Sabat itu pada kejadian yang pertama, pada posisi di awal-awal. Justru titik pahala yang paling besar yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika di awal-awal. Contoh, keluarga terdekat kita meninggal, lalu kita memilih untuk sabar, tenang gitu. Nah, disitulah pahala terbesarnya. Gitu. Bukan ketika udah dapat tahun 2 tahun baru sabar. Itu kan itulah. Jadi ketika memang kenapa kok sabar itu berat, akhirnya memang sulit desainnya, memang ganjarannya pun dahsyat. Iya, apa sih ganjarannya itu udah kayak amalan biar langsung ke Allah gitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa hitungan kelipatan. Kalau apalagi kalau kita masuk ke dalam surga yang pertama kali kita dengarkan itu kalimatnya salamun alaikum bima sobartum. Benar, keren ini Pak. Itu seremonial kalau kita masuk surga itu gara-gara kesabaran kita. Insyaallah. Iya. Keren. Sabar itu yang pernah terbagi menjadi 3. As-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala al-ma'siyah, lalu as-sabru 'ala musibah. Pertama sabar as-sabru 'ala musibah. Gimana itu aku lupa. Pertama sabar untuk taat. Sabar untuk taat ini dalam artian kita ini apa bahasanya ya? Ketika taat sama Allah, sholat, bangun subuh, bangun tahajud dan sebagainya, itu kan sabar kan? Padahal bisa tidur, malah kita paksakan buat bangun. Nah itu disebut sebagai sabar untuk taat. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Dalam artian kita menahan diri kita. Maksiat kan enak ya? Siapa yang bilang maksiat gak enak? Maksiat tuh enak bro. Bahkan enak lah. Siapa yang bilang maksiat itu gak enak? Enak. Coba lihat konten gitu yang bilang bahwasannya kalau semisal tidak ada dosa di dunia ini, apa yang bakal kamu lakukan? Komen-komennya itu semuanya full itu. Emang enak. Bahkan aku mikir
aku sendiri mikir, andai kata mabok, andai kata pacaran itu gak dosa, gak enak kayaknya, gak seenak didosakan kan? Iya. Ya kan? Mungkin enak gitu. Berzina, mabuk dan sebagainya itu kayaknya kalau memang tidak didosakan, tidak seenak ketika didosakan. Nggak sadar Setan bisa. gitu. Iya. Was-was, punya situ. Iya. Jadi kita dibikin nyaman sama dosa kita gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Nah, sabar ketika menghadapi musibah. Dan kita, saya yakin insya Allah termasuk daripada hamba-hamba yang sabar. Ya, kita termasuk daripada hamba-hamba yang sabar ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kebayang nggak sih kelak kita bakalan masuk surga, lantas di surga tiba-tiba malaikat semua pada nyapa, Assalamualaikum bima sabartum. Ya Allah, tiba-tiba nih ya, aku, Agam, terus di belakang itu banyak tuh. Di belakang tuh ada jemaah-jemaah Gomplay ini, para jemaah Gomplay ini di belakang, barengan semuanya. Di depan Nabi Muhammad. Asik banget. Jadi di depan Rasulullah, para sahabat, terus ada aku, ada Agam ya, ngahalu dulu kan ya. Terus kita ditawarin suruh milih klaster yang mana nih pilih gitu. Ke tetanggaan Iya, aduh. Dan jadi nanti bakalan dibilang begini. Ketika kita masuk, tiba-tiba malaikat semuanya bilang, Assalamualaikum bima sabartum. Assalamualaikum bima sabartum. Yuk, selamat bagi kalian yang telah bersabar, selamat gitu. Tiba-tiba malaikat mengepakkan sayapnya, terus bau-bau surga memancar ke wajah kita. Pas udah masuk surga, melihat Allah. itu puncak nikmat tertinggi ya. Udah puncak nikmat tertinggi. Gitu. Ya Allah. Iya. Jadi kita teman-teman semuanya ya. Jadi dari zina ada depresi, dari zina ada aborsi, dari zina sampai bunuh diri. Itulah Allah tuh tahu banget. Allah nggak pernah memberatkan hambanya, Rasulullah nggak pernah membebani umatnya. Mendatak rogo zina itu aja udah tahu banget dulu kita itu. Dan untuk kalian perempuan, ini dan ini memang entah survei saya ya. Entah korban itu pasti perempuan lagi. Iya. Itulah untuk saudari-saudari saya semuanya, jagalah. Karena untuk menjadi mulia itu nggak selamanya harus mendapatkan suami yang soleh ya Sen. Contoh. Iya. Bunda Maryam, suaminya siapa? Nggak ada. Asiyah binti Musahim, suaminya siapa? Fir'aun. Soleh atau enggak? Dan itu dimuliakan dalam Al-Quran. Jadi kemuliaan itu bisa kalian raih sendiri, bisa kalian dapati sendiri kalau kita ngikutin ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Allah mustahil semoga apa yang kita halukan tadi itu bisa menjadi kenyataan. Semoga yang kita dambakan tadi kita betul terjadi kepada kita. Semoga yang memang terdengar, bukan yang memang, semoga yang terdengar dalam telinga kita setelah kita melewati banyak terminal kubur nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, by the way, buat teman-teman sekalian yang mau ngikutin terus live aku sama Aga, insyaallah kalian bisa follow akun RK ini ya, Rumah Kreatif Musik Indo, RK Musik Indo, oke? Jangan lupa follow, jadi nanti itulah, soalnya sekarang di Google udah ada fitur baru nih, udah bisa nge-follow gak kayak dulu. Nah, jadi gitu, teman-teman bisa follow ini RK Musik Indo, habis nge-follow nanti insya Allah bakalan ada gitu. Sampai sini kan teman-teman? Iya, gitu udah 47 menit. Oke teman-teman, makasih udah memberikan gift. Semoga apa-apa yang kalian berikan gift itu menjadi lapangan jariah buat kalian, karena kalian telah berpartisipasi untuk wakaf Al-Quran kita ya. Yuk teman-teman, belum ketinggalan untuk yang masih besok pengen ikutan lagi untuk gift, silahkan
tabung silakan isi untuk bisa berikan di Besok apa juga jadwal? besok kita akan bahas yang kemarin kita janji